bahaya deforestasi adalah musuh abadi. Banjir melanda Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengaku telah siap menjadi ibu kota. Bisa banjir dengan ketinggian hampir 3 meter menurut Narasi soal hutan di Kalimantan yang selama ini kita kenal adalah bahwa tempat ini dipenuhi pohon-pohon yang lebat. Hutan Kalimantan lantas jadi ruang ekonomi menggiurkan untuk Dengan pihak. ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Hutan Kalimantan atau sering disebut sebagai paru-paru dunia. Dengan luas sekitar 40,8 juta hektar, menjadikan hutan ini salah satu yang terbesar di dunia, serta memiliki peran krusial dalam menjaga ekosistem global. Keanekaragaman hayati yang tinggi, pengaruhnya terhadap siklus air, dan perannya dalam mitigasi perubahan iklim menjadikan hutan ini aset berharga yang harus dilindungi. Hutan Kalimantan adalah rumah bagi jutaan spesies tumbuhan dan hewan. Banyak di antaranya endemik dan tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Hutan hujan tropis Kalimantan menyediakan habitat yang beragam, dari kanopi hutan hingga dasar sungai, yang mendukung kehidupan berbagai jenis organisme. Selain itu, kehadiran hutan sangatlah vital bagi masyarakat adat, bukan hanya sebagai sumber mata pencaharian, tetapi juga sebagai penjaga keberlangsungan kearifan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi masyarakat adat, hutan adalah tempat di mana sejarah dan legenda melebur menjadi satu. Ancaman terbesar terhadap sebuah hutan di Indonesia, terutama di Kalimantan, adalah penebangan liar, alih fungsi hutan, dan eksploitasi hutan secara berlebih, baik untuk pemukiman maupun untuk industri. Pembukaan lahan untuk pertanian, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur merupakan penyebab utama deforestasi. Dalam beberapa dekade terakhir, isu deforestasi telah menjadi sorotan utama yang mempengaruhi lingkungan, masyarakat lokal, dan bahkan ekonomi jangka panjang di wilayah Kalimantan. Penebangan liar, ekspansi pertanian, serta pembangunan infrastruktur yang masif, termasuk proyek ambisius pemindahan ibu kota negara. Hutan yang luas telah ditebang untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit. Pada periode 2019 sampai 2021, Kalimantan Timur telah kehilangan sekitar 121.840 hektar hutan akibat aktivitas ini. Sekitar 1,2 juta hektar lahan dialihkan untuk perkebunan kelapa sawit. Selain itu, sektor pertambangan batu bara yang menyumbang 70% dari pendapatan daerah turut memperburuk deforestasi. Pada tahun 2023, laju deforestasi terbesar tercatat di Kalimantan adalah wilayah Kalimantan Barat sebesar 35.162 hektar, disusul Kalimantan Tengah dengan 30.433 hektar, Kalimantan Timur dengan 28.633 hektar, Kalimantan Selatan sebesar 16.067 hektar, dan Kalimantan Utara sebesar 14.316 hektar. Pada tahun 2024, laju deforestasi semakin menjadi. Dari jumlah hutan yang hilang sepanjang tahun 2024, Kalimantan menjadi pulau yang mengalami deforestasi terparah dengan 129.896 hektar. Adapun Kalimantan Timur menjadi provinsi tertinggi terjadinya deforestasi seluas 44.483 hektar.
Lalu Kalimantan Barat seluas 39.598 hektar, Kalimantan Tengah sebanyak 33.389 hektar, Kalimantan Utara sebanyak 8.763 hektar. Kehilangan ini tidak hanya mengancam populasi spesies langka seperti orangutan yang telah menurun hingga 50% dalam 60 tahun terakhir, tetapi juga berkontribusi sekitar 12% terhadap emisi karbon nasional yang mempercepat perubahan iklim. Deforestasi di Kalimantan memicu kerusakan serius pada keanekaragaman hayati dengan banyak spesies endemik yang terancam punah. Hutan tropis adalah paru-paru dunia yang berfungsi menyerap karbon dan menjaga iklim global. Hilangnya hutan berarti hilangnya kemampuan untuk menyerap karbon dioksida yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Dampak deforestasi juga terasa oleh masyarakat lokal yang bergantung pada hutan sebagai sumber mata pencaharian. Kehidupan komunitas adat yang selama berabad-abad telah menjaga kelestarian hutan kini terancam oleh hilangnya sumber daya alam yang menopang keberlangsungan hidup mereka. Hutan begitu penting bagi setiap sendi kehidupan masyarakat adat, sehingga perubahan atau kerusakan ekosistem hutan akan berdampak besar terhadap mereka. Pembukaan dan alih fungsi hutan dapat menggusur masyarakat adat dari ruang hidup yang telah mereka tempati selama berabad-abad dan mencabut identitas budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Hal ini mengingatkan kita bahwa pemerintah Indonesia merupakan salah satu dari 144 negara yang mendukung pengesahan deklarasi Undang-Undang Masyarakat Adat di Sidang Umum PBB pada 13 September 2007. Akan tetapi, sudah hampir 18 tahun sejak Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak masyarakat adat disahkan, Indonesia belum juga memiliki Undang-Undang Masyarakat Adat. Sejak tahun 2013, berkali-kali rancangan undang-undang tersebut keluar masuk daftar prolegnas DPR RI. Kini masyarakat adat dihadapkan dengan beberapa situasi yang mengancam kelangsungan tempat tinggal mereka, menghadapi krisis yang struktural pada hampir keseluruhan aspek kehidupan manusia. Situasi krisis inilah seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengesahkan kebijakan berdasar pada hak asasi manusia dan lingkungan.